Audio Jungle. Bayangkan, jika sebagai anak, kamu harus berusaha melakukan apa yang orang tuamu minta untuk mendapatkan kasih sayang mereka. Kamu harus nurut, gak boleh ngelawan, membantu membereskan rumah agar mereka menyayangi. Kalau melawan, mereka akan berhenti menyayangi. Bila itu terjadi, bisa dipastikan mereka adalah orang tua yang kejam, dan orang tua tidak seharusnya seperti itu. Tapi dunia ini yang akan memperlakukan kita seperti itu. Kita harus dapat nilai bagus agar kita dihargai di sekolah. Kita harus ikutin tren agar kita disukai orang-orang. Kita harus kerja keras agar kita bisa membuktikan diri kita hebat. Cinta dari dunia ini adalah cinta yang bersyarat. Gak heran kalau kita berpikir bahwa Tuhan pun demikian. Kasih Tuhan akan kita dapatkan dengan syarat. Jika kita berdoa, baru Tuhan akan mendengar. Jika kita memberi persembahan, baru Tuhan akan memberkati. Jika kita menjadi orang baik, baru Tuhan sayang sama kita. Bukan Tuhan mengasihimu jika, tapi Tuhan mengasihimu agar. Tuhan mengambilmu sebagai anaknya agar kamu tidak perlu berusaha mendapatkan apapun darinya. Tuhan mengasihimu dan memberikan anaknya Yesus untuk mati di kayu salib agar kamu tidak perlu berusaha menyelamatkan dirimu dari dosa dan maut. Tuhan mengasihimu agar kamu beroleh hidup yang kekal.
Mari sembah Dia, Yesus Raja mulia. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Terima kasih. Kami tinggikan Engkau, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih sembah Dia. Haleluya lebih baik satu hari. Kami undang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama sembah Dia, memuji Dia. Ibadah 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Muji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya Bapa, Tuhan Yesus, Kau yang bertahta di dalam kerajaan surga. Saat ini kami datang ya Tuhan, bersama keluarga kami, bersama saudara-saudara seiman kami ya Tuhan, karena kami rindu datang untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga rindu, kami datang ke tempat ini menerima lawatan-Mu, menerima urapan kuasa-Mu ya Tuhan, menerima berkat firman-Mu, sehingga kami pulang dari ibadah ini, kami tidak sia-sia, tapi kami pulang membawa damai sejahtera, berkat sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami saat ini siap memuji, memuliakan nama-Mu. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Masih semangat? Masih semangat? Saya percaya kita semua yang saat ini hadir,
bukan rutinitas, tapi karena ada kerinduan untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur. Bersyukurlah kepadanya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan indahnya betapa banyak Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari jemaat Tuhan kita bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jangan pernah lelah untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah kami
tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Sorak-sorai Tuhan Allah kita. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Masih semangat? Tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji, menyambut Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari, sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yang percaya kuasanya dahsyat. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan Maha Besar, sungguh kuasanya dahsyat dalam hidup kita.
Kami yakin Tuhan, karena Engkau maha besar, kami mampu melewati segala kelemahan kami. Kami mampu menang Tuhan dalam hidup kami. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senyap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senyap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir. Kami persilahkan kepada hamba-Nya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
Mengapa hatiku menyembahmu? Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata bagi kemenangan terjadi di sini. Yakin. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Terjadi di sini. Haleluya. Bapa yang baik di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan sukacita surga yang turun di tempat ini. Kami tahu ya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai kami semuanya. Dan pengurapan-Mu saat ini menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami hanya di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berperkara lebih dalam lagi dalam setiap kami, terlebih hamba-Mu. Ya, perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Perubahan itu menuntut proses. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, kalau kita merasakan kehampaan, merasakan hidup biasa-biasa saja, berarti tidak ada perubahan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya untuk mengikut Tuhan itu harus selalu ada perubahan, ada progres, ada tingkatan-tingkatan, ada fase-fase yang kita jalani, dan disitulah bagian dari proses kita mengiring Tuhan. Iman kita, kepercayaan kita mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu membawa satu perubahan. Karena setiap kita yang percaya sama Tuhan diberinya kuasa. Diberinya, katakan diberi kuasa. Bapak Ibu Saudara diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyatakan segala sesuatu ketidakmampuan Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa untuk menyelesaikan dari ketidakmampuan Bapak Ibu Saudara itu. Apa ketidakmampuan itu? Banyak hal. Orang kalau mengalami tekanan, orang kalau mengalami sakit, kelemahan, tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi kalau kita hanya berserah dengan ketidakmampuan kita, itu tidak akan membawa perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Tapi kalau kita lemah, kita berusaha bangkit, pasti ada perubahan. Haleluya. Berusaha itu enggak boleh sekali berusaha itu terus menerus sampai mencapai, sampai terjadi suatu perubahan. Makanya ada power statement katakan perubahan tanpa perubahan tidak perubahan tidak terjadi, perubahan tanpa bukan apa sih? Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Jadi kalau nggak berubah benar-benar, ya pasti terjadi goncangan. Perubahan itu harus terjadi dengan permanen. Dan perubahan permanen itu harus terus diupayakan, konsisten, terus menerus. Meskipun di tengah-tengah, wah sudah berubah nih hidup saya, ternyata ada tantangan ini bukan berarti berhenti di situ. Justru tantangan yang terjadi di awal perubahan kita itu harus terus dihadapi. Supaya saudara tidak lemah, supaya saudara nggak takut.
Dan itu harus terus dilatih Bapak Ibu Saudara. Makanya kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Doa yang mengubah hidup, doa yang mengubah hidup. Katakan doa yang mengubah hidup. Haleluya, doa yang mengubah hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 11, sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Kita baca bergantian, nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Di situ judul perikopnya hal pengabulan doa. Nah, judul kita dalam tema hari ini doa yang mengubah hidup. Haleluya. Saya mulai membaca. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 11 kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Pembandingnya di sini antara Bapa kita yang ada di surga dengan Bapa yang ada di dunia ini. Jelas kalau Bapa kita di surga, pasti merancangkan segala sesuatu adalah rancangan-rancangan yang baik. Amin. Segala sesuatu jadi enggak baik itu karena perilaku kita, karena tingkah kita. Segala sesuatu jadi berubah enggak baik, ya karena ulah kita, ulah manusia. Dan itu yang tidak diinginkan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, diberinya kuasa, sudah. Dan kuasa inilah yang menyatakan kepada kita, menyatakan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Melangkah dengan ketetapan iman, tidak boleh dengan keraguan. Karena kuasa itu yang diberikan Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Haleluya. Amin. Yang membuat kuasa itu berubah, yang membuat kuasa itu enggak ada kuasanya, ya perilaku kita, sikap kita sebagai manusia ini yang tidak mengandalkan Tuhan, mulai menentukan jalannya sendiri, semuanya dengan pola pikirnya manusia sendiri, dan menggabungkan segala sesuatu yang didapat sendiri dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan enggak boleh digabung-gabungkan. Firman Tuhan itu adalah suatu ketetapan yang benar-benar harus kita ikuti, enggak boleh dicampur adukkan dengan kaidah-kaidah dunia. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang murni. Nah, kadang-kadang tidak cocok Pak. Yang enggak cocok ya awakmu dhewe karena ya cocok. Enggak cocok dengan kita. Firman Tuhan itu justru segala sesuatu yang enggak baik diubahkan. Mengubahkan hidup kita. Jangan dicampur adukkan dengan pola-pola pikiran-pikiran manusia. Jangan dicampur adukkan dengan kaidah-kaidah dunia. Kebenarannya tetap kebenaran dari firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu menjadi satu kuasa kalau kita menghidupinya. Kalau kita menjalankannya. Kalau kebenaran itu tidak dihidupi, mencoba dipas-paskan dengan pikiran kita, dengan budaya, dengan adat istiadat dan lain sebagainya, maka kebenaran itu tidak akan terjadi kuasa. Haleluya. Sampai terjadi di sini dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Soalnya jawaban itu begitu cepat terjadi. Nah, jawaban begitu cepat terjadi, kita belajar dari kemarin-kemarin itu. Setiap hidup kita harus mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Yang utama di dalam hidup kita adalah mencari Tuhan. Saudara sebagai orang yang percaya, loh katanya suruh percaya, saya mencari di wajah Tuhan, orangnya ya enggak enak, sosoknya tidak ada, tidak menemukan. Mencari Tuhan itu, saudara, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan saudara bisa, ukurannya seperti apa? Menemukan Tuhan itu. Ukurannya kalau hidup saudara penuh dengan sukacita.
Kalau hidup saudara penuh damai sejahtera. Kalau sekarang nggak ada damai sejahtera, berarti saudara belum menemukan Tuhan. Udah selesai. Ada yang di sini hidupnya nggak damai sejahtera? Ada, saya merasakan sekali. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Ada sebelah kita, ada mungkin di sebelah kanan kiri kita, orangnya belum menemukan Tuhan, kita merasakan. Justru kita merasakan itu untuk menarik diri kita berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Merasakan nggak Bapak Ibu Saudara di sini ada teman-teman atau saudara-saudara, saudaranya saudara-saudara ya, yang ada di tempat ini, nggak ada damai, nggak tenang hidup, ada nggak? Ayo kita belajar tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Kalau kita memang menghidupi kebenaran itu berarti ada kuasa Tuhan yang bekerja. Yang setuju katakan amin. Ya, ada nggak? Sebelah kiri, belakang, depan. Jangan nolak aja, dirasakan. Ini dirasakan itu bisa nih. Halo? Adakah Yesus di hatimu? Ada. Ada kan? Coba dicek. Orang yang nggak ada damai sejahtera itu ada di sekitar kita. Dan bukan kita biarkan, justru kita terus bawa dalam doa. Oh, Pak Pendeta tidak damai itu, nggak ada damai sejahtera. Doakanlah. Dan saya banyak di sini melihat banyak sekali. Kenapa nggak ada damai? Kenapa nggak tenang? Apa fokus kita? Apa prioritas hidup kita? Jadi kalau doa kita mau dijawab Tuhan, ya prioritaskan Tuhan. Haleluya, utamakan Tuhan. Amin. Sekarang kita sedang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Prioritaskan Tuhan itu artinya. Temukan Tuhan di dalam hidupmu. Bagaimana damai sejahtera yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Temukan itu. Oh, datang di gereja itu rasanya sukacita. Ya itu diraih terus, bukan berhenti di sukacita. Bukan berhenti wah seneng. Tapi sampai merasakan damai itu, di mana kita keluar dari tempat ini merasakan terus damai itu. Haleluya. Amin. Sampai tingkatan di situ bukan saya berarti levelnya lebih tinggi dari Bapak Ibu Saudara. Karena kebenaran itu harus dihidupi sama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara suka membangun mezbah Tuhan, pasti di situ hidup saudara dikuasai oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak menilai-nilai dengan perasaan dan pikiran. Tidak menilai setiap orang itu menilai, selalu menghakimi. Kemarin kita belajar disiplin tidak menghakimi. Karena kita nggak boleh menghakimi siapapun itu. Nggak boleh melihat atau menilai orang itu lebih rendah daripada kita. Nggak boleh. Kita dalam pendewasaan iman, kalau didewasakan ya harus nurut. Apa sih maksudnya? Kita hari ini belajar tentang disiplin itu. Luar biasa Bapak Saudara, kalau beberapa waktu ini kita terus dibawa Tuhan tentang karya Tuhan yang begitu indah. Karena memang yang utama itu adalah Tuhan. Yang menjadi prioritas hidup kita adalah Tuhan. Jadi kalau kita nggak tenang, kita merasakan kekhawatiran, kita hidupnya kok nggak ada perubahan, saudara, cek langsung aja, saudara. Karena untuk mengecek ini saudara nggak perlu datang ke dokter. Untuk mengecek semuanya ini saudara nggak datang ke psikiater, saudara. Kita diberikan kuasa. Ada lagunya, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, ya kan? Mengalahkan musuh. Meskipun saudara nggak berlatih secara fisik, dan kekuatannya di dalam doa. Hanya kalau kita terus membangun hidup kita dalam mezbah Tuhan, dimanapun keberadaannya, saudara, kita tetap berdoa. Saudara, kalau saudara memiliki motivasi yang benar, doa bukan tujuannya untuk mencari kesenangan. Doa itu untuk membentengi kita. Doa itu untuk mencapai damai sejahtera. Bukan untuk menjawab kebutuhan.
Sampai di situ saudara harus tahu saudara, bahwa pengertian doa yang harus kita hidupi bukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Karena bagi orang yang percaya itu menjadi satu kehidupan doa itu. Makanya dalam perjalanan, kalau lagi nyetir, bisa nggak berbahasa roh, bisa nggak kita terus connect dengan Tuhan? Bisa. Mata tetap konsentrasi dalam perjalanan, apalagi yang nggak nyetir. Kalau dalam perjalanan, apalagi yang nggak nyetir ngapain? Dalam perjalanan yang jauh, udah ancang-ancang beli antimo, langsung minum, langsung tidur lah. Tiba-tiba sudah ke surga nih, melek-melek sudah sampai surga. Atau gimana? Kalau kita mau terus berjaga-jaga, kata firman Tuhan berjaga-jaga. Kemarin saat dalam perjalanan itu ada kesempatan saya nyetir juga, ada kesempatan saya nggak nyetir. Karena mobilnya teman saya ini baknya dibuka semuanya, bangkunya dibuka semuanya, dikasih kasur. Itu udah kayak rasanya itu mau mapan-mapan di kasurnya, ternyata nggak enak ya. Sandar-sandar lah, di situ ada bantalan di situ. Oh ternyata dari situ Tuhan mengajak, membawa saya lagi berdoa sampai jalan aja saya nggak tahu jalannya di mana. Ya saya terus berbahasa roh, teman saya langsung guyon-guyon. Dan di situ merasakan damai sejahtera dan sukacita dalam perjalanan itu aja, menikmati hadirat Tuhan. Seperti itu yang Tuhan mau. Dan itu bukan, berarti kalau lagi mau berjumpa dengan Tuhan harus dalam perjalanan. Enggak, dalam perjalanan aja, setiap saat, setiap waktu. Saudara beraktivitas pun, dari segala aktivitas itu pun tetap kita harus connect sama Tuhan. Lagi berdagang, menjuali customer, enggak apa-apa, tetap connect dengan Tuhan. Dengan bermuka gembira, ya kan? Senyum dan bermuka gembira. Tangan puji lah, masa karang ngedoli karo angkat tangan ya. Maksudnya dalam hati ini, hatinya sedang bersorak-sorai, memuji Tuhan. Dan terus tersenyum. Orang kalau ada damai sejahtera pasti ada, amin, haleluya. Senyum itu enggak berat, haleluya. Ada yang di sini senyum aja berat, didolarang loh, jual mahal itu maksudnya. Kan didolarang, jual mahal kan. Ada ketika saudara berinteraksi, tadi ketika berjabat tangan, semrawang aja, ada enggak? Atau asernya tadi, bagaimana menyambut jemaatnya? Dengan tersenyum atau dengan datar-datar aja, selamat datang, gitu aja, tidak ada senyumnya, pasti ada senyumnya. Kalau semuanya dari dasar hati, yang keluar dari dasar hati, tidak dibuat-buat, bukan lip service saja, bukan menyenangkan orang, tujuannya bukan menyenangkan aja, tapi benar-benar dari dasar hati melayani untuk Tuhan. Setiap yang datang itu seperti kita menyambut raja, coba bayangin gitu. Bukan hanya kepada setiap asernya, tapi kepada setiap jemaatnya. Bagaimana sukacita itu memang diekspresikan. Bagaimana kehidupan roh itu harus diekspresikan. Orang dipenuhi roh, ekspresinya membawa sukacita, membawa damai. Datang saja, mungkin tidak membawa sesuatu, tidak diharapkan kehadirannya pun mungkin. Tapi kalau sukacitanya itu mengalir, saudara, itu bisa dirasakan. Haleluya. Amin. Saudara, kehadirannya tidak diharapkan oleh orang lain. Tapi kalau saudara membawa nama Tuhan, kuasa itu sedang terjadi. Amin. Haleluya. Itu mengalir dengan sendirinya. Itu kuasa Roh Kudus yang bekerja. Enggak dibuat-buat. Tapi sudah mengalir sebagai gaya hidup. Nah, di sini sampai fase ini, kalau hidup saudara mau diberkati oleh Tuhan, ini saudara. Setiap doa dijawab oleh Tuhan. Setiap doa dijawab oleh Tuhan. Karena kita mengutamakan Tuhan.
Ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang mengetuk, baginya dibukakan pintu. Baginya pintu dibukakan. Luar biasa. Dari sinilah kita harus terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Setiap orang mencari, mendapatkan. Minta, diberi. Mencari, mendapatkan, mengetuk, dibukakan. Ini berbicara tentang keberadaan kita, hidup kita. Mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Ini yang menghalangi kita. Ini yang menghalangi kita, hidup kita nggak diberkati oleh Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Tujuannya roh-roh inilah, kuasa-kuasa inilah yang menjadi penghalang kita. Kuasa-kuasa yang menjadi penghalang kita ya, tadi yang saya katakan. Bagaimana kuasa itu nggak bekerja di dalam diri kita? Kapan? Ngapain itu? Kok nggak terjadi ya? Orang itu berdoa, setiap kali berdoa terus dijawab oleh Tuhan. Kenapa dengan saya? Orang itu setiap datang pada, wah rasanya kok melihat orang itu penuh dengan sukacita. Lah, ngapain dengan kita? Apa yang terjadi dalam diri kita? Ada kubu-kubu, ada benteng-benteng yang membatasi. Di sini tadi dikatakan, kami mematahkan setiap ini pelayanan Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jangan menganggap diri kita paling benar. Kemarin kita yang saya sampaikan tadi tentang disiplin tidak menghakimi. Setiap kita mau menilai seseorang ada rasanya dibatasi di situ dengan kekuatan firman. Jangan keluar dari perkataan kita untuk menilai atau menghakimi seseorang. Karena itulah kubu-kubu kita yang membentengi kita. Kuasa itu tidak bekerja di dalam diri kita. Ada lagi kebenaran-kebenaran atau kaidah-kaidah dunia itu yang dicampur adukkan tadi. Saudara enggak murni percaya 100% kepada kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Satu perkataan, setiap orang yang percaya. Siapa orang percaya di sini? Halo? Siapa orang percaya di sini? Percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus. Hidup saudara diproteksi oleh kuasanya Tuhan. Haleluya. Yang yakin kepada Yesus katakan amin. Hidup saudara dikuasai oleh Tuhan. Jadi kalau saudara nyimpen duit, duitnya dijukuk tuyul. Saudara nggak yakin sama Tuhan itu. Jadi kalau ada orang Kristen, saya percaya duitnya dijukuk tuyul. Saudara nggak yakin sama Tuhan. Katanya berdoa, roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Tapi kenapa duitnya saya dijukuk tuyul? Ya tuyulnya ndak sireng kuwi. Temukan itu di dalam keluargamu. Kalau uangmu hilang, temukan di dalam keluargamu dulu. Pasti yang ambil anak-anakmu. Wah, anakku baik, bel gedes, saudara. Makanya terus dijaga. Kalau memang itu ya berjaga-jagalah. Kalau ini uang memang dipercayakan, saudara nyimpan duitnya. Kalau melatih anak-anakmu jujur ya, ini uang segala sesuatunya ditaruh di sini. Kalau
Kalau kamu butuh minta, sudah selesai. Berarti selain daripada yang meminta itu mencuri. Halo? Amin? Wah, kui bojomu, bah itu anakmu, gak peduli itu, kalau duitmu hilang, kowe ngebengok-bengok duitnya hilang. Jangan tuyul yang disalahkan. Halo? Halo orang yang percaya sama Tuhan? Amin? Seringkali mempojokkan tuyul. Bukan saya nggak terima sama tuyul kalau terus dipojokkan. Yakin saudara. Bukannya saya nuduh keluargamu nggak baik, nggak. Bertobat di situ. Karena kuasa ini sedang digerakkan. Kuasa ini harus terus bekerja. Kalau hidup kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan, kita nggak boleh. Itu menghakimi loh saudara. Menghakimi setan, bukan. Setan itu memang miliknya, maksudnya untuk penghakiman, untuk segala sesuatunya yang mengalahkan itu yang berkuasa Tuhan. Kalau kita ada kuasa dari Tuhan, ya diproteksi oleh kuasanya, nggak mungkin terjadi segala sesuatu yang diperbuat oleh karena setan. Nggak mungkin segala sesuatu yang celaka di dalam diri kita oleh karena perbuatan setan. Halo? Saudara percaya Tuhan Yesus? Buktikan itu. Jadi semuanya itu terus berkait loh saudara. Tentang kita memiliki tentang kuasa yang bekerja di dalam diri kita itu gak boleh dengan sedikit pun kita percaya hal-hal yang mistis dan sebagainya. Kalau orang mungkin membahas dengan kemarin beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan pendeta yang sudah mati itu saudara. Saya nggak ambil pusing, saya nggak ambil pikir saudara. Padahal kalau dipikir itu orangnya sudah mati hari Senin kalau nggak salah. Ya Minggu atau Senin, saya ketemunya Rebu pagi gitu. Dan ketemu Rebu pagi dan sejak itu Rebu itulah mayatnya diketemukan atau Senin atau Selasanya itu tetangganya Bu Yeni. Saudara, bukan berarti orangnya sedang enggak. Itu bisa dikatakan itu roh jahat juga bisa. Tapi saya enggak berpikiran segala sesuatunya. Mungkin karena memang setiap kali saya ketemu tiap pagi dia olahraga hari itu ya seperti diingatkan bisa juga. Tapi kalau rohnya lagi berjalan-jalan sudah orang yang mati itu langsung masuk di tempat perhentian sudah selesai, enggak ada yang lain. Bagi orang percaya itu. Itulah yang menghambat kuasa kalau kita percaya wong sing mati sik berkeliaran. Tidak ada. Saudara percaya Yesus? Haleluya. Ya hanya Yesus yang besok kita peringati hari kenaikan. Hari Kamis kita akan beribadah bersama-sama ibadah raya hari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah 40 hari dari kematiannya, dia menjumpai murid. Ya hanya Yesus. Itu bukan roh loh ya. Ketika dia mati, dia bangkit, menjumpai murid-muridnya itu bukan roh, dipegang bisa saudara. Haleluya. Amin. Amin. Dipegang bisa. Dan itu enggak berlaku pada yang lainnya, hanya berlaku pada Yesus. Dia mati, bangkit, dan dia berjumpai murid-muridnya. Bagian muridnya nggak tahu, nggak mengenal, dia bahkan nggak percaya kalau nggak menyentuh. Ketika Thomas menyentuh dan menunjukkan jarinya kepada telapak tangan Yesus, baru dia percaya. Bisa disentuh. Ini bukan hal tahyul, ini memang benar-benar realita, kenyataannya. Dan kalau orang mati yang lainnya bisa bangkit lagi, nggak bisa sudah. Mungkin rohnya sudah, itu rohnya sedang berhenti, berdiam di tempat perhentian. Dan pada masanya Yesus akan datang kembali itu. Pada sangkakala terakhir. Dan orang yang mati di dalam Tuhan itu bangkit. Baru itulah yang terjadi.
Hal ini harus kita yakin. Supaya menjawab doa-doa kita tadi, yang mintalah apa saja diberkati, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terus harus menjaga kemurnian, keyakinan iman kita kepada Tuhan. Gak ada pengalaman-pengalaman yang lain, gak ada pengertian-pengertian yang dari dunia yang mencampur adukan pikiran kita untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Halo, saudara yang duduk tempat ini percaya sama dunia atau percaya sama Tuhan? Percaya sama nenek moyang, cerita-cerita, takhayul, dan nenek moyang dan seterusnya. Kalau mungkin orang, oh itu baru yang alami itu takhayul, oke nggak apa-apa, saya setuju juga. Dan saya nggak tahu kok itu yang terjadi juga. Saya nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain merinding-merinding itu, saudara. Saudara kalau menemukan roh, ada roh lain kan rasanya biasanya merinding-merinding gitu kan. Baru orang mendengar cerita saya, rasanya kok merinding, itu perasaan. Memang beda tipis itu rasanya. Antara roh dan jiwa kita. Ada kekuatan yang terjadi dalam diri kita. Oh setiap mengalami kuasa Roh Kudus, oh rasanya merinding bulu kuduk, aduh rasanya gimana. Itu perasaan, jangan menilai-nilai semuanya itu dengan kekuatan manusia, haleluya. Kekuatan roh harus terus diuji, amin, haleluya. Bingung iki. Saudara bingung mendengarkan firman Tuhan? Kuasa Roh Kuduslah yang membuat saudara tidak bingung untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kuasa Roh Kudus yang saat ini yang kita percayai, yang Bapak Ibu Saudara yakini, yang hidup bersama-sama dengan saudara, itu yang memberikan kekuatan pada Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Ini saudara berbicara tentang bagaimana doa yang mengubahkan hidup. Sekali saudara yakin dengan kehidupan yang Tuhan berikan, harus kita yakini. Dan perubahan itu harus terus sampai benar-benar dalam pemurnian. Perubahan dalam hidup kita, dalam penyempurnaan itu harus terus terjadi. Enggak sekali, oh mengenal Tuhan di dalam doa aku diberkati oleh Tuhan hari ini. Dan seterusnya bagaimana? Seterusnya saudara harus menghidupi perubahan itu, haleluya. Makanya dari bahasanya perubahan tidak terjadi perubahan tanpa perubahan tanpa apa tadi? Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Itu saudara. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Itu yang terjadi. Jadi perubahan itu harus dihidupi, seperti iman itu harus terus dihidupi. Saudara percaya Tuhan, dihidupi itu. Percaya sama Tuhan. Kebenaran yang saudara terima terus dihidupi. Sampai benar-benar menjadi satu keyakinan. Sampai terjadi kuasa. Ketika ada orang yang sakit, saudara doakan, tidak saya panggil pendeta, saudara sendiri doakan kepada nama Tuhan Yesus. Dan orang sakit itu disembuhkan, amin. Bahkan permasalahan Bapak Ibu Saudara sendiri ketika saudara berdoa kepada Tuhan, masalahmu sedang diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya, amin. Sampai pada titik itu dong, percaya sama Tuhan. Hidup yang berubah dan membawa perubahan. Itu tugas bagi setiap orang yang percaya, bukan tugas pendeta saja. Makanya kadang-kadang kemarin ketika saya datang ke tempat teman saya, ada pendetanya datang. Dan bebarengan sama saya juga senang. Saya juga pada waktu ketemu itu, mampir Pak ke tempat ini Pak. Ya ternyata teman saya itu mengajak mampir juga, ya puji Tuhan lah. Memang sinodenya mereka, bukan dari sinode tempat kita. Silakan. Dan ketika semuanya selesai, karena teman saya masih berkepentingan dengan saya masih tinggal di situ, si pendeta itu sudah berangkat pergi. Sampai kita ngobrol-ngobrol, begitu lama, sharing, dan begitu pulang, teman saya, mang pendeta nih, mang pendetaku, saya ini pendeta nih, bedone. Bukan berarti setiap apa harus didoakan pendeta, enggak. Artinya dia meyakini semuanya itu. Ada kekuatan berkat itu yang mengalir, yang harus dia terima. Dan saya hanya berdoa di situ. Berdoa dengan bukan kata-kata yang dengan bentuk yang harus saya ucapkan dengan rangkaian, harus dengan susunan kata-kata. Ya penting mendoakan usaha, pekerjaan, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Karyawan-karyawannya diberkati oleh Tuhan, sudah. Doa juga, doanya sama. Artinya gini, ketika Bapak Ibu Saudara memiliki keyakinan pada Yesus Kristus, saudara percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita.
Saudaranya diminta meyakini, beriman. Saudara. Iman. Di mana di dalam iman itu ada pengharapan yang besar. Haleluya. Hope. Dan kalau kemarin saya juga sedikit melihat bersama-sama anak-anak untuk nonton bareng, saudara. Bagaimana film Jesus Revolution, saudara. Luar biasa. Yang membawa perubahan itu apa? Yang terjadi revolusi di negara di bagian Amerika itu apa? Itu menceritakan di California beberapa ratus tahun yang lalu. Dan kemarin disebutkan juga di antaranya di Texas, di Asbury University yang sekarang terjadi sampai sekarang. Mereka datang ke gereja berbondong-bondong menyembah kepada Tuhan. Diawali dari apa? Mereka tidak menceritakan di situ tentang pergerakannya, itu diawali dari doa. Cuma dilihat pergerakan, saya setuju dari kegerakan-kegerakan itu. Cuma kemarin yang tidak terlalu diekspos tentang doanya, kekuatan doanya di situ tuh yang luar biasa yang membawa perubahan. Dan itu tidak diawali oleh banyak orang. Kalau kita di sini ada sekian orang, saudara, sekian puluh orang, di sana diawali dari 2 orang di Azusa Street itu pada waktu zaman pembaruan karismatik itu. Hanya 2 orang, mereka berkumpul di kandang kuda itu. Mereka ingin terjadi suatu perubahan kegerakan rohani. Dari kerinduan itulah, ya terjadi di sana bukan bangunan gereja, tapi tenda-tenda dum di situ luar biasa besar, berkapasitas 1.000, 2.000, 3.000 dan terus berkembang sampai terjadi bangunan-bangunan gereja yang besar. Dan terus kemerosotan terjadi. Zaman begitu berganti, kemerosotan iman berganti, namanya degenerasi moral dan seterusnya terjadi di dunia ini. Dan di dunia barat akhirnya di gereja-gereja menjadi tempat diskotik dan seterusnya. Dan sekarang kalau kembali pemulihan berarti Tuhan waktunya memberikan waktu kepada kita sangat singkat sekali. Dan inilah masa-masa itu. Dan saudara nggak usah pusing, nggak usah bingung, tetap dalam aktivitas itu. Tapi dalam aktivitas itu terus sertakan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan nggak minta apa-apa di dalam diri kita. Sertakan Tuhan. Setiap apa yang kita kerjakan, menyertakan Tuhan. Terus dalam hadiratnya. Ada damai sejahtera. Ciptakan damai itu dalam hidup saudara. Dalam segala aktivitas hidup kita. Itu yang membawa perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus itu selalu membawa perubahan. Roh Allah itu selalu memperbarui hidup kita. Berbicara tentang pengurapan anggur baru yang terus kita terima. Tidak sekali, itu terus. Setiap hari memperbarui hidup kita. Anggur baru tercurah. Amin. Itu tercurah setiap hari, melimpah. Enggak di dalam satu bejana sudah penuh, sudah cukup. Enggak sampai meluber keluar, sampai meluap itu. Itulah kegerakan roh yang terjadi. Nah, ini dalam hidup kita sebagai jemaat, bergereja, puaskah kita dengan keberadaan ini? Kalau hari-hari yang memang saat menekan kita, berlomba-lomba dalam iman saudara. Amin. Haleluya. Amin. Berlomba-lomba untuk membangun kebutuhan roh kita. Iman kita terus kita bangun. Tidak cukup sampai saat ini yang kita rasakan. Kalau tadi saya katakan, ada orang yang tidak merasakan damai sejahtera ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara mulai diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saudara mulai diubahkan oleh Tuhan. Ada senyum dalam Kristus. Berikan senyum kanan kirimu juga. Senyum kanan kiri, muka belakang di sini. Orangnya yang di belakang, temannya di depan disenyumi gitu saja. Dijawil dong. Kasih senyum.
Perlu pakai selfie juga, ayo senyum kita selfie, kita lagi ibadah di gereja. Ini Pak Pendeta ngapain, ngajak-ngajak suruh selfie segala. Ekspresikan. Kalau dulu mengekspresikan roh, nggak ada HP kok. Sekarang ada HP ya diekspresikan dong. Boleh ya Pak? Ya kalau saya sekarang kasih izin ya silahkan. Tapi kalau sedang mendengarkan firman Tuhan, konsentrasi pada firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, puasa itu ketika kita sudah mendapatkan dari keyakinan iman kita untuk didemonstrasikan, untuk dibuktikan, untuk ditunjuk. Saudara percaya sama Tuhan Yesus, saudara diberi kuasa, buktikan, tunjukkan itu. Dan kuasa itu memang untuk itu. Dan ketika semuanya didemonstrasikan, ditunjukkan, diekspresikan, itu menjadi suatu kesaksian. Mana yang kita buat kesaksian kalau kita belum mengalaminya? Haleluya. Amin. Kalau saya mau menyaksikan, lah ya namanya pendeta yang masih hubungannya terus dipelihara oleh Tuhan. Saudara mau dipelihara Tuhan. Bukan pendeta aja. Bukan hamba Tuhan saja. Yakin ketika hidup saudara bergantung sama Tuhan. Yang namanya kelimpahan, yang namanya berkat, yang namanya kesuksesan, yang namanya keberhasilan, semuanya adalah milik kita. Amin. Haleluya. Dan itu didemonstrasikan, ditunjukkan, diupayakan. Saudara harus berjalan sama Tuhan, harus tahu di situ. Kalau saudara berjalan sama Tuhan, oh saudara buat mengerti di situ. Saudara walking ya kan? Walking aja sudah cukup, walking in the Jesus bersama Tuhan. With the Jesus. Berjalan dengan Tuhan. Wow. Rasanya sukacita di situ. Coba kalau saudara berjalan sama Tuhan, saudara hari-hari saudara ini terus sama Tuhan. Dan memang nyatanya Tuhan itu bersama-sama saudara, cuma saudara nggak ngerasain aja. Siapa yang di sini setiap hari ngerasain ada Tuhan? Kalau angkat tangan aja. Siapa yang setiap hari merasakan bersama-sama dengan Tuhan? Berarti ada Tuhan, ada enggak Tuhan. Gitu. Angkat tangan aja. Dan rasakan di situ kalau memang ada Tuhan di situ. Adalah ketika ada Tuhan di situ, bisakah kita ngerasain? Tuhan ada di situ. Tuhan ada bersama-sama kita nih. Kita sedang ketemu dengan teman kita. Bisakah kita rasain? Halo, yang biasa rasain? Kalau kita sedang rasain itu tambah guayang gitu. Berarti mengajak Tuhan untuk rasain. Ya toh Tuhan suruh ngeyani tok, iya gitu saudara. Kan Tuhan yang tahu kan gitu. Tuhan kan maha tahu gitu. Bagaimana? Apalagi yang tiap kali ngopi nih, wah ngopi Tuhan diajak ngopi, ya kan? Ya kan karena kita ada Tuhan di situ. Halo yang biasa ngopi? Baru ngopi ngomong matamu, raimu gitu saudara. Berarti sedang mengajak Tuhan memisuh-misuh gitu. Tuhan pisui dia Tuhan. Sekali dipisui Tuhan, wis sudah mati. Itu saudara. Ayo, adakah Tuhan di hatimu? Ada. Di mana? Ini dia, gitu saudara. Diekspresikan kalau ada Tuhan itu, ada sukacita, amin. Amin. Coba perhatikan kanan kiri. Nah, kira-kira ada Tuhan nggak di dalam diri dia itu? Boro-boro ada Tuhan di dalam diri dia. Di dalam dirimu itu ada Tuhan nggak gitu? Rasanya. Woi, ada Tuhan nggak di situ? Oh, malah turu lu piye tuh cah iki?
Jika enggon dek ini malah turu. Sini tetap pasukan orang ngopi di sini. Cuma kurang lengkap. Saudara, dimanapun, kapanpun Tuhan bersama kita. Hari ini manunggaling kawula Gusti lho. Menyatu lho. Menyatu, Tuhan itu bersatu dengan kita. Bukan Tuhan diri kita itu bukan. Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tuhan memproteksi hidup kita. Haleluya. Tuhan memberikan perlindungan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Dan jadi kalau Tuhan ada di dalam diri kita setiap hari, perubahan mana yang saat ini kita alami? Mana yang seharusnya hidup kita yang berubah itu yang seperti apa? Sepanggang ini ayo. Ada lagunya, Yesus di hati tiada susah, tapi panggang. Muka muram, muka sedih, muka baja. Muka baja itu gimana? Muka besi. Yang gak ada perubahan, rasanya hidup ini ya biasa-biasa aja. Yesus di hati, tiada susah. Lalu memuji Tuhan, haleluya, amin. Ada kan pujiannya, Yesus di hati tiada susah. Tiada susah, oh Yesus di hati, amin. Yesus di hati tiada susah. Glory, haleluya lah. Glory, haleluya itu selalu memuji Tuhan. Amin. Selalu memuji Tuhan. Mendatangkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mendatangkan hadirat Tuhan. Ada sukacita? Masih semangat? Semangat? Ayo. Masih semangat? Semangat terus. Hidup yang membawa perubahan itu semangat terus. Amin. Hidup yang menjadi berkat itu selalu semangat. Mari kita datang kepada Tuhan. Berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana doa yang selalu mengubahkan hidup kita. Kita selalu mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Mencari Tuhan terlebih dahulu. Rasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan? Saudara merasakan damai sejahtera, sukacita. Saat ini apapun yang ketika saat ini Bapak Ibu Saudara merasakan beban, merasakan berat, ketika engkau datang kepada Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu, pasti terjadi perubahan dalam hidup. Apapun permasalahan ini. Ada orang-orang yang terbaik mungkin harus meninggalkan saudara. Ada orang-orang yang terbaik menurut saudara tapi menyakiti saudara. Hari ini saya mau katakan, kalau engkau mencari Tuhan, engkau menemukan damai sejahtera, kebahagiaan yang tiada bandingnya. Kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun permasalahanmu saat ini yang kau hadapi, Tuhan membebaskan. Kalau engkau mencari Tuhan dan engkau menemukan Tuhan, engkau merasakan sakit dan sakit itu Tuhan sembuhkan. Jadikan hidupmu pembawa perubahan, duta kerajaan Allah yang selalu membawa perubahan di sekitar saudara, yang selalu membawa perubahan dalam hidup saudara. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
sesatnya seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggerakkan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima, ku terima, ku terima. Haleluya. Darimu. Haleluya. Ku menyembahmu Yesus, ku menyembahmu Tuhan. Kiralama sikalama lama yase. Kiralama yase kanata kaya lama. Kiralama sikalama lama. Kiralama sikalata kaya lama. Jesus. Kiralama yase. Kiralama sikalata kaya lama. Aku punya Tuhan yang besar, yang berkuasa atas hidupku. Haleluya. Ku menyembahmu Tuhan, ku tinggikan Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus. Perubahanmu, kerinduanmu untuk membawa perubahan. Sampaikan kepada Tuhan Allah. Sekalian setiap anak-anakku yang lakukan. Yes. Aku mengetahui setiap engkau ada yang di antara aku tidak bisa mengampuni. Aku mintakan kepadamu, ampunilah suamimu. Ketika engkau bisa mengampuni suamimu, ada sesuatu yang kujanjikan kepada setiap engkau. Apa yang telah hilang di dalam hidupmu akan kukembalikan kepada engkau. Camkanlah firman-Mu saat ini. Ya Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Berkat. Nyatakan kuasa. Berlama sikap. Berlama-lama. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah
Kuasa Roh Kudus, yes, mengalirlah di tempat ini. Ada yang lebih lagi Tuhan percayakan di dalam diri. Ucapkan kebenaran firman Tuhan. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Saat ini jemaat Tuhan, saya mau katakan, siapa yang rindu di tempat ini? Siapa yang rindu hidupnya membawa perubahan? Karena Tuhan akan mengawali perubahan itu di dalam hidup. Saat ini, apapun yang kau alami mungkin kau sedang membatas-batasi keadaan. Tuhan akan percayakan itu karena memang kita yang dipercaya Tuhan. Siapa yang rindu membawa perubahan dalam hidup? Kau boleh mengangkat tangan. Kau lihat di sini. Kau sendiri yang mengangkat tangan. Jangan kau saat ini membuka matamu, terus pejamkan mata. Lihat kuasa Tuhan yang sedang bekerja yang saat ini kau alami. Lihat kuasa Tuhan yang saat ini menyentuh hatimu. Kebenaran yang mana yang membuat engkau dimampukan oleh Tuhan untuk membawa perubahan dalam hidupmu, bahkan dalam keluargamu, dalam lingkungan sekitar. Dan inilah yang Tuhan percayakan. Dari dalam diri, diawali dalam diri saudara. Tuhan sedang memperkatakan kebenaran itu. Dan merema di dalam hidupmu. Menjadi suatu ketetapan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang kau nantikan untuk membawa perubahan itu, sesungguhnya Tuhan sedang menetapkan itu di dalam dirimu. Sesungguhnya itu sedang terjadi di dalam dirimu. Dan semuanya tidak akan pernah sia-sia apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengurapan turun. Kau akan membawa perubahan dalam hidup. Dalam keluargamu. Dalam lingkungan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lama-lama sih kena takaya lama-lama. Lama-lama sih kena takaya lama-lama. Lama-lama sih kena takaya lama-lama. Lama-lama sih. Terima pengurapan itu dalam nama Yesus. Lama-lama. Lama-lama sih kena takaya lama-lama. Yesus, Yesus, haleluya. Lama-lama sih kena takaya lama-lama. Lama-lama sih kena takaya lama-lama. Sedikit waktu lagi yang Tuhan percayakan di dalam sejenak waktu yang Tuhan percayakan dalam yakini bahwa perubahan itu cepat terjadi. Yakini bahwa sesuatu yang kau alami akan membawa dampak yang baik. Bahwa perubahan dalam keluarga, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ralaba segala takaya. Ya ralaba segala takaya. Sebab
Tuhan Allah. Matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada. Ini berbicara kita mengutamakan Tuhan daripada kepentingan-kepentingan kita sendiri. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Mengucap syukur ya Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau yang meneguhkan dalam kebenaran. Kami mau bertanggung jawab dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau memprioritaskan, mengutamakan Tuhan untuk membawa perubahan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Tidak ada kubu-kubu yang membuat kami menjadi orang-orang atau anak-anak-Mu yang sombong. Tidak ada benteng-benteng yang membawa kami Tuhan membatasi kuasa-Mu ya Tuhan yang sedang bekerja. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang bekerja itu terjadi ketika kami mengandalkan Tuhan. Ketika kami terus menjadikan Yesus yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan terbatas, bila kuasa-Mu terus memimpin kami, kuasa yang tidak terbatas, kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah terus bekerja mengubahkan setiap hidup kami ya Tuhan jemaat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Setiap jemaat yang selalu mengandalkan Tuhan, setiap jemaat yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, beberapa waktu yang kami boleh hadapi ya Tuhan ke depan, banyak yang terjadi dalam setiap kami ya Tuhan. Mungkin dalam kelemahan, tapi dalam situasi ini kami mau
harap kepada Tuhan, kami harus hanya mengandalkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus bergerak dalam kuasa roh, menyertai kami ya Tuhan, memimpin kami dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, untuk hari Senin besok kami boleh mengadakan acara KKR Persekutuan Gereja Pantai Kosta ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Pembicara, persiapan-persiapan panitia, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk gereja penyebaran Injil Eluse yang akan mengadakan KKR di Wlingi ya Tuhan, Tuhan memberkati. Persiapan-persiapan panitia-panitia, pembicara, dan kuasa-Mu dinyatakan di sana. Terjadi mujizat, kesembuhan, dan pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Persiapan juga KKR untuk anak-anak remaja pemuda penyebaran Injil Immanuel. Tuhan memberkati. Kebutuhan, cukupkan segala sesuatunya ya Tuhan Yesus. Dana yang dianggarkan, pembicara, demikian juga jemaat yang hadir, Tuhan memberkati. Tuhan mencukupkan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur ya Tuhan Yesus buat jemaat-Mu saat ini. Mereka yang mengalami sakit, letih, lesu, Tuhan mengadakan mujizat saat ini. Tanda mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat Mbak Yuli ya Tuhan yang berbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Bapak butar-butar yang sakit, juga Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, siapapun itu ya Tuhan. Kami tidak mengetahui. Yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Tuhan kami berdoa buat Pak Jarod suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, kesehatan kekuatan menyertai. Pak Darmianto organ-organ tubuhnya, Tuhan sempurnakan kembali, sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bu Sri, manap ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati kesembuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa, mujizat, organ-organ tubuhnya, ginjalnya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala sesuatu dalam pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak, Tuhan memberkati persiapan-persiapan ibadah berikutnya ya Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati di hari Kamis nanti ya Tuhan, persiapan-persiapan anak-Mu yang mengadakan acara-acara ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Untuk Adelia dan Bisma kami serahkan ke tangan kuasa-Mu untuk pernikahannya nanti ya Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kuasa Tuhan bekerja, sertai kami semua. Cukupkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati negara kesatuan Republik Indonesia, pemimpin kami ya Tuhan, presiden dan wakil presiden, serta pemerintah dari gubernur, wali kota, kabupaten, camat, kelurahan, RT, RW di seluruh Indonesia. Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati pemerintah negara kami ya Tuhan, menjauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan korupsi, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Daerah-daerah konflik di Papua, daerah-daerah perbatasan ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati jamah ya Tuhan Yesus. Segala paham-paham yang memecah belah bangsa kami, paham radikal, terorisme, apapun yang dikerjakan mereka untuk memecah belah bangsa kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Jamah mereka ya Tuhan, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, pembangunan yang merata bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus yang kehilangan sanak famili. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Apa yang Kau nyatakan di hadapan Tuhan saat ini? Setiap buah bibir memperkatakan kebenaran. Apapun yang Kau saat ini kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah segala apa yang Kau usahakan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati berkelimpahan, dan Tuhan memberkati keberhasilan, kesuksesan, apapun yang Kau kerjakan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak-Mu yang setia, mereka yang mengembalikan milik-Mu yaitu persekutuan Kau sendiri yang berjanji Kau membentengi usaha pekerjaan, Kau memproteksi, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Kau sendiri yang berjanji ya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan usaha mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, anak-anak-Mu yang memberikan persembahan apa yang mereka persembahkan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau mengembalikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Iring-iringan perjalanan menuju pulang kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Sertai mereka dalam rumah mereka menuju rumah mereka masing-masing. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati setiap anak-anak. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkat dari Allah Bapa mengalir dalam kehidupan mereka. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dalam karya yang terbesar keselamatan itu. Dan di dalam persekutuan bersama-sama dan Roh Kudus menuntun dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu yang sejati. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan sampai setia Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua yaitu harinya Maranatha. Untuk menjemput kita setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang meyakini, kita yang berdoa saat ini. Kita berdoa sama-sama katakan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Silakan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah rumah tangga dan pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan. Praise and Worship, Saudara Logis dan Saudari Alicia. Worshipper, Saudari Emimal, Saudari Estu, dan Saudari Titin penyambut jemaat, Saudari Vinca, dan Saudara Tio, Saudari Putri. Ibadah kenaikan Isa Almasih, Praise and Worship, Ibu Ratna, Ibu Retno, Ibu Nita, penyambut jemaat, keluarga Bapak Sarjono. Ibadah doa malam, Rabu, 17 Mei tahun 2023, pukul 6 sore, pemimpin pujian keluarga Bapak Irta. Bagi jemaat yang rindu menjadi berkat bagi tim multimedia untuk membayar WiFi bisa menghubungi Saudara Teo atau tim multimedia. Demikian informasi yang disampaikan, sampai jumpa pada pertemuan ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Mungkin ada tambahan informasi untuk Ibadah besok. kenaikan Isa Almasih pukul 17 hari Kamis. Hari Kamis 17. jam 17, 5 sore. Juga mungkin ada tambah lagi untuk acara besok Senin itu untuk yang Oh iya. Yang isi list itu ya. ya mungkin Kita dapat kuota banyak ya, 20. Yang isi list berapa maksudnya? Sudah 12 atau 18 kurang 2? mungkin nanti transportasinya bareng dari gereja atau gimana mungkin nanti. Yang sudah mendaftar berapa jemaat? 6.
17 ya. 17 yang 3 kuota untuk multimedia. Udah tutup ya. Ya. Multimedia sudah daftar sendiri. Oh, multimedia sudah daftar sendiri. Kurang 3 yang mau ngisi siapa? Masih ada kuota 3 lagi, nanti bisa ngisi di list di grup GPI. Untuk transportasinya mungkin nanti Bapak Ibu bisa koordinasi, ada yang dari gereja mungkin atau kan juga dekat bisa ketemu di sana juga bisa. Juga mungkin oh ya, untuk jamnya jam 5 sore ya, jam 17. Juga ada tambahan untuk informasi KKR Muda, silakan. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman RPPI. Saya akan mengumumkan kita RPPI dalam rangka untuk tahun ini kita sudah berusia 30 tahun. Kita mau mengadakan acara KKR RPPI tahun 2023. Untuk pelaksanaannya nanti Minggu 2 Juli pukul 4 sore di tempat ini. Untuk pembicaranya Pendeta Agus Sutekno, penginjil jalanan dari Semarang. Untuk temanya Shine Like Star. Ibadah RPPI mengundang RPPI dari Wlingi dan RPPI Transformer Elusai dari Surabaya dan anak muda-mudi di Kediri setempat. Untuk acara ini kami mengajak jemaat untuk ikut berpartisipasi dan mendukung dalam doa dan support dana, dan karena untuk dana kita enggak sedikit yang kita butuhkan. Oleh sebab itu kita mulai minggu hari ini kami menyediakan kotak persembahan ekstra, nanti tersedia di depan, warnanya kuning. Itu nanti akan tersedia sampai 1 minggu sebelum acara, seperti itu. Saya menyampaikan bagi jemaat yang rindu untuk memberi sebagai donatur KKR, bisa menghubungi bendahara KKR Saudari Talia, dan kita akan menyebarkan proposal-proposal bagi Bapak Ibu yang mungkin ada channel-channel proposal yang bisa dimasukkan, bisa menghubungi Saudara Andreas. Seperti itu. Saya minta dukungan doa dan supportnya untuk kami anak-anak RPPI agar acara ini sukses dan lancar. Demikian informasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian sudah lengkap yang informasi yang sudah disampaikan. Ibadah sudah selesai, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya, Dia
nyatanya yang sungguh ajaib.